kembali lagi di Productivity Talks. Saya Salwa Fataniah yang akan menemani kalian pada Productivity Talks kali ini. Namun saya nggak sendirian loh teman-teman, ada Bapak Sukron yang akan menemani saya sebagai narasumber. Gimana Pak Sukron, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Salwa. Mbak Salwa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabarnya baik banget nih. Pak Sukron sendiri kesibukannya apa aja nih? Oke, untuk saat ini kebetulan saya di Satuan Pelaksana Pelatihan Produktivitas di P3D. Jadi kesibukannya adalah kita memberikan berbagai pelatihan di berbagai perusahaan yang tujuannya biar semakin produktif nih perusahaan di Jakarta ini. Pembahasan kita kali ini cukup penting loh teman-teman, yaitu manfaat pemberian pelatihan kepada karyawan dalam sebuah perusahaan. Betul nggak Pak? Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan bahas fungsi atau manfaat manfaat dari kita memberikan pelatihan kepada karyawan di perusahaan. Karena memang tugasnya P3D itu memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan nih Mbak Salwa. Nah langsung aja nih Pak, apa aja sih Pak manfaatnya Pak? Oke, manfaat yang pertama ya Mbak Salwa ya. Yang pertama adalah kita memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian dari karyawan. Pernah nggak Mbak Salwa membayangkan, ingin nggak karyawan kita itu pintar-pintar? Ingin dong Pak, pasti ingin banget tuh semua atasan ya. Oke, setiap pengusaha, setiap atasan, pimpinan itu pinginnya karyawannya pintar-pintar ya. Kalau disuruh mau atau bisa gitu ya. Ini adalah fungsi dari pelatihan, bagaimana dari pelatihan ini nanti karyawan di perusahaannya kita atau perusahaan Bapak Ibu sekalian itu karyawannya tambah pinter-pinter sehingga kompetensinya meningkat, keahliannya meningkat, pengetahuannya meningkat, tentu akan berdampak nih pada pekerjaan-pekerjaan mereka yang semakin berkualitas, tambah cepat, tambah pintar di teknisnya, manajerial maupun komunikasinya, sehingga target-target dari perusahaan itu bisa tercapai gitu. Manfaat yang berikutnya apa lagi nih Pak? Manfaat yang keduanya adalah meningkatkan produktivitas. Jadi dengan kita sebagai pengusaha ataupun pimpinan perusahaan memberikan pelatihan untuk karyawan kita, tentu karyawan kita akan lebih memiliki keterampilan yang dibutuhkan, sehingga mereka lebih menjadi karyawan-karyawan yang produktif gitu ya. Nah, sehingga ketika karyawan kita produktif tentu bermanfaat juga kan buat perusahaan. Perusahaannya tambah maju, perusahaannya tambah omsetnya banyak, sehingga profitnya banyak dan tambah untung lah intinya seperti itu. Berarti maksudnya manfaat peningkatan produktivitas itu supaya karyawannya ini bisa lebih mengatasi masalah dan hambatan yang terjadi gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi pelatihan ini biasanya kita memberikan problem solving dari berbagai permasalahan yang ada di perusahaan sehingga produktivitasnya meningkat gitu, karena masalah-masalah di dalam perusahaan itu diselesaikan dengan cepat oleh karyawan dengan kita berikan pelatihan. Nah itu dia teman-teman. Lanjut nih Pak, manfaat yang ketiga. Yang ketiganya adalah inovasi dan kreativitas. Jadi dengan kita memberikan pelatihan pada karyawan kita, tentu karyawan kita mungkin di dalam pelatihan kau ketemu berbagai inovasi yang nanti akan coba diimplementasikan di dalam perusahaan. Sehingga dengan berbagai inovasi, dengan berbagai hal-hal yang baru, tentu perusahaan ini akan bisa tambah maju gitu ya. Jadi manfaat yang ketiga dengan kita memberikan pelatihan adalah kita bisa meningkatkan inovasi dan juga kreativitas dari karyawan kita. Oh, jadi karyawan itu bisa berinovasi ya, terus berkembang gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi karyawan tambah banyak inovasinya yang akan berpengaruh positif terhadap perusahaan. Lanjut Pak, manfaat yang keempat apa lagi Pak? Manfaat yang keempat adalah peningkatan kepuasan kerja gitu ya. Pernah nggak kita pikirkan karyawan-karyawan yang kita berikan pengembangan diri melalui pelatihan itu lebih puas terhadap pekerjaan mereka, terhadap perusahaan mereka dibandingkan karyawan yang hanya bekerja terus-menerus tanpa mungkin setahun tidak ada peningkatan kompetensi ataupun pelatihan ini. Jadi dengan kita memberikan pelatihan, si karyawan tentu akan puas ya. Akhirnya ketika mereka puas, mereka tambah rajin, mereka tambah loyal terhadap perusahaan kita, perusahaan juga akan tambah maju gitu. Lalu Pak, untuk manfaat yang kelima ada nggak sih Pak? Oke, manfaat yang kelima adalah peningkatan retensi karyawan. Artinya masih nyambung dengan yang keempat tadi sebenarnya Mbak. Dengan kita memberikan pelatihan kepada karyawan kita, maka karyawan akan puas gitu ya. Ketika karyawan puas, dia akan tambah loyal. Akhirnya nggak mau keluar dari pekerjaannya, nggak mau resign atau pindah ke perusahaan lain karena di sini juga udah bagus kok. Kita diberikan pengembangan diri yang bagus gitu ya.
seperti itu. Jadi karyawan tuh akan ngerasa jadi betah gitu ya Pak di perusahaan, betul sekali. nggak mau keluar, maunya di situ. Iya, jadi salah satu manfaat dari pelatihan karyawan itu jadi tambah betah di perusahaan kita. Oke, lanjut Pak, untuk manfaat berikutnya ada nggak? Oke, manfaat selanjutnya adalah penyesuaian dengan perubahan. Tentu dengan kita memberikan pelatihan kepada karyawan kita jadi paham bahwa dunia ini itu banyak sekali perubahan, banyak sekali persaingan, sehingga mereka lebih antisipatif terhadap perubahan itu gitu ya. Jadi ketika mereka diajak maju, mereka lebih terbuka pikirannya, lebih aware lah dengan adanya perubahan maupun persaingan di dalam bisnis, sehingga mereka selalu siap ketika ada target-target baru, sehingga mereka lebih semangat gitu Mbak. Oh, jadi maksudnya ini kalau misalnya mereka ikut pelatihan, mereka bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengikuti perubahan tanpa ngerasa tertinggal gitu ya Pak? Betul sekali. Oke, selanjutnya adalah peningkatan hubungan tim dan komunikasi. Dengan kita memberikan pelatihan, tentu karena pelatihan ini kan terkadang melibatkan berbagai pihak. Ada kadang-kadang manajer, ikut pelatihan bareng dengan supervisor ataupun dengan operator, sehingga tentu akan terjalin hubungan yang baik di situ, akan membentuk teamwork yang bagus, yang ketika si pimpinan dengan bawahan saling memahami, saling bekerja sama, akan tercipta hubungan kerja yang harmonis gitu ya. Sehingga setelah hubungan harmonis tentu produktivitas akan meningkat. Sebenarnya saling terkait nih manfaat-manfaat ini Mbak. Jadi karyawan sama atasan bisa lebih komunikatif gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Saling curiga gitu, tidak ada kesenjangan dengan adanya pelatihan. Mereka bisa bekerja sama, misalkan mungkin di dalam tugas-tugas di dalam pelatihan gitu ya. Mereka bisa bekerja sama, bagaimana membangun teamwork dan sebagainya. Oke, ini kayaknya udah banyak banget nih Pak manfaatnya. Selanjutnya adalah peningkatan keamanan dan kesehatan. Jadi dengan di beberapa industri ya, pelatihan terkait keamanan dan kesehatan dan keselamatan kerja itu sangat penting ya. Karena memang salah satu tujuan kita memberikan pelatihan memang peningkatan safety gitu ya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang banyak kecelakaan kerjanya. Iya, dengan ada kita, yang banyak perusahaan yang kurang aware gitu ya Pak? Iya, dengan kita memberikan pelatihan, tentu mereka akan aware dengan isu keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga resiko terjadi kecelakaan ini menjadi lebih rendah. Iya bener ya Pak, ternyata keselamatan kerja itu penting banget ya Pak. Jadi karyawan butuh banget kayaknya pelatihan itu ya Pak. Lanjut Betul Pak, sekali. ada lagi? Oke, tinggal 2 lagi. Selanjutnya adalah peningkatan reputasi perusahaan. Jadi dengan kita memberikan pelatihan kepada karyawan kita, tentu karyawan kita akan tambah pintar tadi ya. Karyawan kita tambah produktif, karyawan kita tambah terlatih gitu ya untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalahnya, sehingga apa? Reputasi perusahaan di mata klien-kliennya, di mata stakeholdernya itu meningkat gitu ya, bahwa karyawan-karyawan di sebuah perusahaan itu emang hebat-hebat gitu ya, sehingga orang itu akan segan ataupun mungkin mau menjalin hubungan dengan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan itu tambah maju karena banyak sekali orang yang mau katakanlah menanamkan sahamnya atau membeli sahamnya. Jadi secara nggak langsung itu sebagai branding perusahaan juga ya Betul Pak? sekali. Jadi pelatihan itu menjadi sebuah branding gitu. Kita mungkin mengenal ada corporate university gitu ya di berbagai perusahaan, itu juga adalah implementasi dari berbagai pelatihan peningkatan produktivitas di perusahaan. Dan yang terakhir Mbak, manfaat dari pelatihan bagi karyawan di perusahaan adalah persiapan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi. Biasanya karyawan level supervisor yang akan naik menjadi manajer gitu ya, atau manajer mau menjadi director gitu ya, itu biasanya diberikan pelatihan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka memahami pekerjaan-pekerjaan yang mereka akan emban selanjutnya. Sehingga dengan kita memberikan pelatihan, tentu mereka bisa melakukan pekerjaan barunya itu dengan lebih baik gitu ya. Jadi untuk membuat karyawan-karyawan itu lebih siap ya Pak ya? Betul sekali. Jadi dengan kita memberikan pelatihan, karyawan itu akan siap nih dengan posisi baru yang mungkin nanti akan diemban seperti itu. Jadi banyak banget ya manfaatnya ya Mbak ya. Nah itu dia teman-teman manfaat dari pelatihan untuk karyawan ini ya. Banyak banget, ternyata ada 10 manfaatnya. Terus saya mau nanya nih Pak, kira-kira pelatihan itu ada apa aja sih Pak pelatihannya Pak? Oke, untuk di P3D sendiri, pelatihan peningkatan produktivitas yang tentunya manfaatnya banyak banget itu tadi, itu di kita banyak nih, ada pelatihan supervisi ya, dimana pelatihan itu ditujukan bagaimana seorang leader gitu ya, seorang pemimpin di perusahaan bagaimana mengelola bawahannya, bagaimana mengcoaching, bagaimana mensupervisi gitu ya, dan masih banyak materi lainnya. Itu yang pertama.
Yang keduanya pelatihan 5S Kaizen. Pelatihan 5S Kaizen ini ditujukan bagaimana seorang karyawan itu mampu meningkatkan produktivitas dengan melakukan continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus, tidak ada henti gitu. Terus yang ketiganya adalah ada pelatihan digital marketing. Bagaimana sebuah usaha dapat kita tingkatkan produktivitasnya dengan kita memasukkan jualannya di dalam platform digital. Yang keempat ada pelatihan green productivity. Bagaimana kita tetap meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan atau mengorbankan lingkungan. Misalkan membuang sampah atau limbah sembarangan gitu ya. Ada juga pelatihan public speaking. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hebat, tentu public speaking juga harus bagus gitu ya. Ada problem solving seperti QCC, ada SS, dan berbagai alat teknik dan metode peningkatan produktivitas lainnya yang banyak sekali, yang belum mungkin nanti bisa lihat sendirilah di Instagram kita atau di YouTube kita gitu Mbak Salwa. Nah itu dia teman-teman pelatihan-pelatihan yang ada di P3D, teman-teman bisa ikutin ya. Terus kalau teman-teman karyawan mau ikut gimana nih Pak cara pendaftarannya? Oke, cara daftarnya sangat gampang. Yang pertama mungkin dari perusahaan bisa berkirim surat ke kepala P3D ya, permohonan pelatihan, atau misalkan yang lainnya juga bisa daftar langsung di Linktree yang sudah kita cantumkan di Instagram kita @pusat_produktivitas_Jakarta. Itu Mbak Salwa. Oke teman-teman, makasih banyak nih Pak atas insight-nya. Sama-sama. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semua. Demikian Productivity Talk kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa follow Instagram P3D @pusat_produktivitas_Jakarta. Salam produktivitas. Kita Indonesia, kita produktif.